Jokowi akan ubah ADART untuk jadi ketum Golkar. Artinya ketika Presiden Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, mengapa saya sebut selalu peluang terbesar dari Jokowi itu menjadi ketua umum Partai Golkar itu ketika dia masih menjabat sebagai presiden, dia pertama tentu saja dengan dia tetap masih menjadi presiden itu kan dia punya kekuatan penuh, baik dari sumber daya finansial atau keuangan negara maupun juga sumber daya kekuatan negara, aparatur penegak hukum dan lain sebagainya yang memungkinkan dia untuk melakukan berbagai manuver politik sehingga dia bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat, Pak. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Jokowi suka-suka dia mau jadi kader mana, kader siapa yang dia penguasa tertinggi. Hubungan bagaimana orang cita-cita dia menghancurkan PDIP kok masih ada hubungan, dari mana? Kan jelas yang dibilang Adi Wijayanto, beliau itu ingin supaya PDI Perjuangan suaranya mengecil, berkurang, kalau perlu ya. Kan kira-kira gitu ya. Kalau sudah tahu kita isi kepala Pak Jokowi begitu, masa masih mau komunikasi? Ada jenjang karir ya, ada jenjang karir. Jadi semua orang-orang Golkar, ya termasuk Pak Erlangga, mulai karirnya dari bawah. Semua mantan ketua Golkar, Pak Abu Rizal, ya, Pak Yusuf Kalla juga semua mulai dari bawah karirnya. Jadi tidak serta-merta menjadi ketua umum kemudian belum ada rekam jejaknya di internal Golkar. Gitu. Saya melihat ya sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain, tetapi ini lebih menguntungkan Pak Jokowi ya. Kenapa lebih menguntungkan? Karena kita tahu Pak Jokowi di Oktober nanti itu akan selesai masa jabatannya, tidak punya perahu, katanya tidak punya rumah, tidak punya benteng ketika beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, maka butuh Partai Golkar. Tetapi memang di aturan internal Partai Golkar sendiri kan sangat ketat untuk bisa menjadi ketua umum. Oleh karena itu ya kita lihat saja dinamikanya ke depan seperti apa. Saya melihat ya Jokowi butuh Golkar, Golkar butuh Jokowi, tetapi yang sangat membutuhkan Golkar adalah Pak Jokowi. Undang-undang aja robah. Ini ada di ADART Golkar bahwa harus jadi pengurus 5 tahun baru bisa dicalonkan menjadi ketua umum. Ini ketua umum ya. Kalau pengurus lain boleh saja. Ya kalau ada Munas kemudian mengubah ADART kan nggak, itu bisa lolos saja kan Pak? Bisa. Seberapa besar Bapak memiliki penciuman bahwa, karena kalau kita bilang Mas Gibran yang sebagai calon wakil presiden berdasarkan quick count saat ini atau hitung sementara real count KPU jadi wakil presiden tidak punya partai. Seberapa besar sebenarnya dalam hitung-hitungan politik dibutuhkan Mas Gibran ada di Partai Golkar? Golkar kan pernah menawarkan sebelum kira-kira bulan Desember ya. Sudah dipakaikan jaket? Ya, tapi mau dipakaikan jaket, tapi menolak kan. Kalau Golkar sih ke depan tidak terlalu butuh pada Pak Jokowi ya. Kenapa? Walaupun dekat gitu ya, walaupun sampai hari ini masih satu keluarga katakanlah dengan Pak Jokowi, karena saya tahu Golkar itu menjadi jangkar ya, pemerintahan Pak Jokowi dan selalu loyal kepada Pak Jokowi. Tetapi ketika Pak Jokowi tidak jadi presiden di Oktober 2024 nanti, ya Golkar sih punya punya skema sendiri, punya permainannya sendiri tanpa melibatkan Pak Jokowi begitu. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar atau Amin, Muhammad Said Didu, menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengubah ADART agar bisa menjadi ketum Partai Golkar. Pasalnya, untuk memajukan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, Jokowi bisa mengubah konstitusi hingga ADART merupakan hal yang kecil. Lebih lanjut, jika tidak mengubah ADART dan tidak bisa menjadi ketum Golkar, Jokowi mempunyai rencana cadangan. Opsi lain, Bahlil dimajukan dan Jokowi jadi ketua Dewan Pembina dengan kekuasaan penuh. Ujarnya dikutip populis.id dari akun Twitter pribadinya
Selasa 12 Maret 2024. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar menyebut Presiden Joko Widodo belum bisa menjadi ketum dari partainya pada tahun jika mengikuti aturan dalam ADART. Dalam ADART, calon ketum Partai Golkar harus memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai pengurus dan partai tersebut akan menggelar Munas untuk bergantian ketum pada Desember 2024 mendatang. Ya, kalau mengikuti aturan itu belum mungkin Jokowi jadi ketua umum Golkar, ujar Meking saat dihubungi Minggu 10 Maret. Ia pun menjelaskan Jokowi harus memenuhi persyaratan administratif yang ada untuk bisa maju sebagai calon ketum Golkar tanpa melalui aturan ADART. Mantan wali kota Solo itu tidak bisa maju. Minimal 5 tahun harus jadi pengurus, ucapnya.